begging for more. I was near the ground. I didn't know, holding me tight, looking at the shore. I was not your sound, baby, get downtown. 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 Baby, get down. Let's go. Let's go. Let's go outside. Let's go. Let's go. Let's go Iya, jadi dari perwakilan SMA Negeri 1 Geran untuk pemilihan Duta Lingkungan tahun 2017. Boleh minta waktunya sebentar deh buat sosialisasi ya apa ya? Ya di sini adik-adik pada suka uang jajannya nambah nggak? Iya, Kak. Suka nggak kalau misalnya ada uang tambahan, tapi yang kalian bisa selit sendiri? Iya, bisa. Insya Allah. Iya. Jadi di sini saya mengajak adik-adik buat mulai di sekolahnya di mana deh? Sekarang SMP. SMP 6. Oh, SMP 6 di Sidoarjo. Iya. Kelas berapa deh? Kelas 8. Oh, kelas 8. Jadi kita ngajak adik-adik buat mulai kebiasaan di sekolah kalian. Jadi kalian harus mengumpulkan sampah-sampah lalu dijual kembali. Tahu nggak dek? Satu sampah itu bisa bernilai 10.000 per kilonya. Jadi tergantung sampah kalian. Misalnya kayak botol-botol yang biasanya kalian buat minum itu bisa dihargai sekitar 5.000 per kilonya. Jadi bayangkan setiap hari adik-adik mengumpulkannya hingga sebulan bisa mendapatkan 50.000. Saya sudah mencoba sendiri. Terus kalian kalau misalnya keminum bawa sekolah atau beli di sana? Bawa Sekolah kan bawa dari rumah. Nah iya, dari kalau misalnya kalau beli itu bisa sampai 2.500 ya dek ya. Nah kalau kalian bawa sendiri dari rumah bisa menghemat sekitar 1.000 rupiah per harinya. Iya. Terus keinginan adik untuk Sidoarjo ke depannya yang katanya ya dek ya 2018 itu Sidoarjo akan bebas sampah. Menurut adik gimana? Pendapat adik? Harapan buat Sidoarjo-nya? yang mana? Udah bilang aja nggak Bilang aja. Iya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa deh. Jangan malu, nggak apa-apa. Ya, Sidoarjo lebih bersih. Ya kayak nggak macet lagi kayak yang kemarin-kemarin. Terus kalau di lingkungan adik itu udah bersih atau belum? Atau masih banyak sampah-sampah? Masih lumayan. Jadi doakan ya dek ya, kita dari program ini semoga saja 2018 Sidoarjo kita bisa menjadi benar-benar lebih bersih. Ya. Terima kasih adik ya. Terima Pak. Ada mesin Pak. Ya. Saya dari Muhammad Hasan, perwakilan dari SMA Negeri 1 Geran dalam ajang pemilihan Duta Lingkungan tahun 2019. Dan di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Nah, Bapak sudah berapa lama menjadi tukang pembersih ini? Udah lama Pak. Nah biasanya sehari itu kira-kira dapat sampah plastik sekitar berapa kilo? Untuk dijual kembali? 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali karung? Iya. Biasanya satu karung itu berapa kilo Pak? Kalau iya mas, jadi harganya nggak sama ini. Kalau yang ini 13.000. 13.000? Kalau yang ini Ya 5.000. Kalau yang 5.000? yang ini 7.000. Oh, jadi yang paling tebal itu yang paling mahal ya Pak ya? Ya ini yang putih. Oh, yang putih itu paling mahal. Iya. Jadi banyak sih ya, masih banyak orang yang masih membuang sampah di sini ya Pak ya? Banyak. Yang membuang sampah masih sembarangan masih banyak ya Pak ya? Banyak. Jadi keinginan Bapak untuk Sidoarjo ke depannya bagaimana Pak? Oke. Nomor ini kalau dari yang beri. Oh, Dek. Nah, aku kan dari Duta Lingkungan ya Dek ya. Ingin mengingatkan kalian buat jadi adik biasanya kumpul di sini emang campur-campur di sini. Nah, aku cuma mau ngingetin kalau misalnya ada campur, terus sampahnya dibuang ke tempat yang benar ya Dek. Supaya kita mewujudkan Sidoarjo isi hatinya, terus
bersih orangnya. Oke. Mari cangkruk di dua ya, Dek, ya. Ya. Terima kasih, Dek. Oke. Lalu kemudian mengapa saya memilih anak jalanan untuk sebagai target kampanye saya? Karena saya merasa mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan seperti kita-kita. Maka dari itu, kita yang lebih mampu, lebih bisa sebagai remaja yang aktif, kita harus bisa mengayomi sesama. Mereka mungkin tidak belajar, maka itu kita berikan hak kita kepada mereka. Mereka juga dapat hak untuk menjaga lingkungan. Mereka juga berhak dan wajib untuk mendapatkan penghasilan dari menjaga lingkungan. Seperti mungkin mereka tidak diajarkan bagaimana cara mengolahnya, kita harus mengajarkan kepada mereka. Mereka tidak tahu jika mereka telah menggunakan atau menempati suatu tempat, mereka harus membersihkannya kembali. Maka kita harus mengingatkan kepada mereka agar sampah-sampah di Indonesia bisa berkurang, terutama sampah masyarakat. Kita buktikan pada mereka, mereka bukan sampah masyarakat. Mereka adalah bagian dari gerakan perubahan Indonesia Zero Waste. Maka dari itu kita ajak sama-sama mereka, kita mengayomi sesama. Bukan malah mengucilkan pada mereka, tapi kita bisa membangun Indonesia bersama-sama yang lebih bersih bersama mereka. Indonesia, semua masyarakat Indonesia berhak ikut serta dalam hal besar ini. Mengapa saya memilih target anak-anak dan anak jalanan? Karena saya merasa untuk menanamkan rasa peduli terhadap sampah terhadap lingkungan, kita harus memulai sejak dini, sejak anak-anak kecil, agar mereka kedepannya saat sudah dewasa mereka terbiasa dengan hal seperti itu dan mereka terbiasa untuk hidup hemat. Kita sebagai bangsa muda harus memikirkan cara-cara lain untuk bisa mengolah sampah kali ini. Sebagai masyarakat muda yang efektif, saya juga memikirkan sisi lain dari kita memungut sampah, memberikan sampah. Kita dapat menjualnya kembali dan menghasilkan penghasilan. Bahkan jika kita sudah olah kembali dia menjadi sebuah kerajinan, maka harganya bisa mencapai ratusan ribu jutaan mungkin. Mengapa saya tekankan kepada anak? Karena jika kita bisa membiasakan mereka seperti membawa minum dari rumah, kita membelinya setiap hari, kita bisa menghemat sekitar Rp1.000 per harinya. Juga kemudian mereka dapat menambah uang jajan mereka, apalagi mereka bisa mengolah sampah di sekolah mereka. Tentu bukan anak-anak seperti kita yang termesin bisa menghasilkan penghasilan, mengapa tidak? Lalu yang kedua adalah anak-anak jalanan. Mengapa saya bersosialisasi atau berkampanye kepada anak jalanan? Karena anak-anak jalanan lebih banyak menghabiskan waktu mereka di alam, juga di jalanan. Kita sebagai bangsa remaja adalah penghasil sampah juga yang terbesar. Mereka sering cangkruk, maka dari itu saya ingatkan mereka untuk tetap menjaga lingkungan. Kita datang dengan keadaan bersih, kita tinggalkan dengan keadaan yang bersih juga. Lalu kemudian saya mengklarifikasi kepada tukang sampah bahwa setiap satu botol atau beda botol siap sampah memiliki harga yang berbeda-beda, mulai dari sampah plastik, sampah botol yang tipis, sampah botol yang tebal, beling, kaca. Harganya relatif. Kalau yang kecil itu bisa sampai 3.000. Tapi jika botol itu besar atau padat, dia bisa menghasilkan sekitar 5.000 per kilo. Wow, jika kita bisa menggunakannya mungkin 50.000 dapat per kilo. Apalagi kalau kita bisa mengolahnya menjadi suatu kreasi, suatu karya, bahkan kita bisa mendapatkan sekitar ratusan ribu dari itu. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan kita mengajak kita semua, terutama manusia dan masyarakat berjiwa muda, untuk menjaga lingkungan, menjaga sampah. Kita olah sampah dengan benar, kita dapatkan uang dari sampah. Jika Anda melakukan, lakukanlah sesuatu. Jika tidak untuk orang lain, untuk lingkungan, melakukan untuk diri kita sendiri, untuk mendapatkan uang. Maka dari itu kita buktikan bahwa jiwa muda Indonesia bukanlah jiwa-jiwa sampah. Kita bukanlah penghasil sampah. Kita adalah jiwa-jiwa yang bisa mengolah sampah untuk Indonesia Zero Waste, terutama Sidoarjo Zero Waste. Sekian dari saya. Now over now. Buat like video ini, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah. Sidoarjo. Bersih hatinya, kita bangga. Siap. Terima kasih adik-adik. Iya.